Kita baca Kejadian 12 ayat 2 sampai 3 saja. 1, 2 ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Yang sukacita katakan amin. Nah, minggu yang lalu saya sudah eksposisi secara sederhana nats ini, tetapi pada saat ini kita akan sambung. Dikatakan di sana, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kita sudah belajar minggu lalu bahwa berkat yang paling besar adalah pengampunan dosa dan kepastian keselamatan, yaitu kehidupan yang kekal. Sama-sama berkata, berkat yang paling utama adalah berkat rohani, yaitu pengampunan dosa dan kepastian keselamatan, yaitu hidup yang kekal di surga. Ya, kita sudah belajar minggu lalu bahwa Lukas 19 ayat 9, Tuhan berkata kepada Zakheus, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Kenapa? Karena orang ini pun anak Abraham. Minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa kalau kita mau jadi anak Abraham, kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Katakan amin. Ya. Minggu yang lalu juga kita sudah belajar bahwa menjadi anak Abraham bukan hanya soal keturunan fisik, tetapi tentang memiliki iman dan melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Abraham. Apa itu? Yaitu percaya kepada Tuhan dan taat kepada firman-Nya. Sama-sama berkata, saya mau percaya kepada Tuhan dan taat kepada firman-Nya, seperti Bapak Abraham yang mau taat. Katakan amin. Sehingga berkat perjanjian Tuhan berlaku bagi siapapun, termasuk saya dan saudara yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi untuk menjadi Abraham, kita harus taat seperti Abraham. Yang setuju katakan amin. Dalam Yohanes 8, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang mengaku keturunan Abraham. Mari kita buka dulu Yohanes 8 ayat 37. Saya bacakan kepada saudara. Yohanes 8 ayat 37 sampai di mana nanti berhenti. Aku tahu, kata Yesus, bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Jadi kalaupun kita Kristen, kalau firman Tuhan tidak beroleh tempat dalam hati kita, kita tidak layak disebut anak Abraham. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya terima firman. Terima firman dengan rela di hati. Yang setuju katakan amin. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Apa jawab mereka? Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Itu dia. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Bahkan kalau kita baca di bawah, mereka berkata apa? Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Apa kata Yesus? Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Ayat 47 dikatakan, barang siapa berasal dari Allah,
ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Jadi kita harus dengar firman. Yang mau dengar firman katakan amin. Kita harus terima firman, taat kepada firman. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Maka Paulus menjelaskan di Roma 9 ayat 6 sampai 8, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua orang yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Ya, lihat ini Pak. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu, artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan orang benar. Saya dan saudara adalah anak-anak perjanjian. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nenek moyang kita tidak mengenal Allah, tapi saya dan saudara diberikan anugerah untuk mengenal Allah yang benar. Tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Galatia 3 ayat 7 sampai 9. Ini sudah kita baca minggu lalu. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, katakan saya. Mereka itulah anak-anak Abraham. Kita yang hidup dari iman, kitalah anak-anak Abraham. Katakan amin. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Itu sebabnya miliki iman. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Haleluya. Tetapi bukan karena usaha kita, bukan karena pekerjaan kita, murni karena anugerah Tuhan. Apa dikatakan dalam Efesus 2 ayat 8? Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sama-sama berkata anugerah Allah. Mari kita nyanyikan sebuah lagu. Anugerahmu, anugerahmu. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Saudara sampai di tempat ini karena anugerah Tuhan. Sama-sama berkata terima kasih Tuhan Yesus. Apa dikatakan Matius 12 ayat 46 sampai 50? Dengarkan firman ini baik-baik.
Matius 12 ayat 46 sampai 50. Ini Yesus sendiri yang berkata. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya siapa? Dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, apa? Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Apa katanya lagi? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-murid, inilah ibuku, inilah dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Lakukan firman. Lakukan firman. Satu ayat pun kita tahu, lakukanlah itu. Engkaulah saudara Tuhan, kitalah anaknya. Goyang kiri kanan, katakan lakukanlah itu. Sekali lagi goyang, lakukanlah itu. Haleluya. Siapa tahu saudara dendam, samping saudara cubit kuat-kuat, lakukanlah itu. Haleluya. Jadi keselamatan adalah anugerah holistik yang memberikan jaminan kehidupan yang kekal. Katakan amin. Dan ini yang kita pelajari minggu lalu. Tetapi ini tidak hanya berbicara tentang kehidupan di sorga nanti. Anugerah itu tidak hanya berbicara tentang kehidupan di sorga nanti, tetapi anugerah ini juga membawa transformasi serta berkat yang nyata dalam kehidupan di bumi saat ini. Anugerah itu juga bekerja saat ini. Sama-sama berkata saat ini. Maka ada 2 poin berkat rohani pada saat ini. Saya mau tambahkan kepada kita. Yang pertama adalah damai sejahtera yang sejati. Sama-sama berkata damai sejahtera. Di dalam Alkitab disebut shalom. Ketika Alkitab berbicara tentang damai sejahtera, ini melampaui sekedar ketiadaan konflik. Kita sudah belajar KKR umum kita. Saya mengulik secara dalam apa itu damai sejahtera. Damai sejahtera ini saudaraku bukan hanya sekedar tidak ada konflik, tapi lebih daripada itu. Damai sejahtera adalah keutuhan. Sama-sama berkata keutuhan. Kelengkapan. Kesejahteraan. Utuh sekalipun ada masalah. Katakan amin. Damai dalam hubungan kita dengan Allah, damai dengan sesama, damai dengan diri sendiri. Yang mengerti katakan amin. Ada banyak orang tidak berdamai dengan diri sendiri. Mungkin dia bisa berdamai dengan orang lain, dia bisa berdamai dengan Allah karena Yesus, tapi dengan diri sendiri dia tidak bisa berdamai. Kenapa? Ada banyak kekhawatiran, ada banyak ketakutan dalam hatinya tentang masa depan. Salam, selamat pagi. Dengarkan firman ini supaya engkau bisa berdamai dengan dirimu sendiri. Katakan amin. Damai sejahtera ini adalah berkat rohani karena ia mengakar dalam keyakinan kita akan kedaulatan Allah, bukan kepada keadaan dunia ini. Pak, Bu, keadaan dunia saat ini membuat kita khawatir, betul atau tidak? Keadaan dunia saat ini membuat kita ketakutan. Ada yang bilang malaria apa lagi? Influenza yang lebih parah dari COVID sudah masuk ke Indonesia. Kita mendengarkan berita dari sana, tiba-tiba ada yang membunuh, tiba-tiba ada yang longsor, tiba-tiba sudah banjir bandang. Ketakutan kita, khawatir kita. Betul atau tidak? Belum lagi pemerintah berkata, TN-TN, khawatir kita. Salam, selamat pagi. Haleluya. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Salam. Damai ini adalah penjaga hati dan pikiran kita yang diberikan oleh Yesus. Kenapa? Karena hati dan pikiran ini adalah tempatnya kekhawatiran dan ketakutan. Itu sebabnya perlu dilindungi. Haleluya. Saya sudah pernah mengkhotbahkan kepada kita bahwa kekhawatiran dan ketakutan adalah penyusup yang berusaha menghancurkan kita dari dalam. Tetapi damai sejahtera Allah adalah perisai yang melindungi kita. Shalom. Kita butuh damai sejahtera.
Engkau butuh damai sejahtera. Engkau butuh damai sejahtera. Bukan damai seperti yang diberikan dunia. Damai sejahtera kita adalah Yesus. Katakan amin. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Sama-sama berkata terima kasih Tuhan Yesus. Dan apa yang diberikan kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Pak, Bu, banyak masalahmu hari ini. Jangan gelisah, jangan gentar. Tuhan telah mengalahkan dunia. Yang setuju katakan amin. Yesuslah sumber kedamaian kita. Katakan amin. Ia mendamaikan kita kembali dengan Allah melalui pengorbanannya. Roma 5 ayat 1 dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Yang dibenarkan karena iman katakan saya Tuhan Yesus. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Itu sebabnya karena Dia adalah damai kita, kita harus bersekutu intim dengan Tuhan. Sama-sama berkata, aku mau bersekutu intim dengan Tuhan. Melalui doa, pujian, penyembahan, saat teduh, pembacaan firman Tuhan. Kita harus membuat mesbah doa. Pak, buat mesbah doa di rumahmu. Bu, buat mesbah doa di rumahmu. Pujilah Tuhan di situ. Kapan saudara punya waktu? Mungkin pagi-pagi tidak sempat, sore hari, siang hari, malam hari, tengah malam, buatlah mesbah doa dengan keluarga. Haleluya. Nyanyikanlah nyanyian bagi Tuhan. Pujilah Tuhan, katakan amin. Nyanyikanlah pujian yang sukacita, membuat engkau sukacita. Salam, selamat pagi. Jangan terlalu keras lagunya, Pak. Pujilah aku Tuhan, cobalah. Ya, terlalu berat itu, Pak. Terlalu berat. Berkali-kali kau menolongku. Apa awalnya itu? Ada yang tahu? Meskipun doaku tak terjawab. Yang benar. Meskipun duri dalam dagingku. Apa lagi? Dangdutkan. Aku tetap. Jangan gitu, terlalu berat. Nyanyikanlah terima kasih Tuhan untuk kalian mau ngapain duduk di sini? Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Udah bisa lah selama-lamanya kacamata ini, Pak, ya. Karena nyanyi kita dibuat kacamata ini. Pengen nyanyi terus, nampak kali kacamata WL, ya kan. Iya, nyanyikan lagu-lagu yang sederhana memuji Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jangan lagu-lagu penyesalan, apalagi lagu Batak. Aduh, andung-andung. Hina di pangusian doa mangmu ale butet. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau patah sama tulangmu pun kering. Kalau tulang kering, apa kabar dengan tulang? Nyanyikan lagu sukacita. Haleluya. Iya.
sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak. Ini dia, sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Itu dia, Pak. Naikkanlah itu pujian mesbah di rumahmu bersama dengan anak-anakmu. Pak, ini tanggung jawabmu. Efesus berkata apa? Hai bapak-bapak, jangan buat amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Didik anak-anakmu di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bangun mesbah di rumahmu. Bangun mesbah di rumahmu. Kalau engkau hidup sendiri, engkau adalah bapa bagi anak-anakmu. Ajak anak-anakmu berdoa. Bangun mesbah di rumahmu. Engkau anak-anak kalau diajak bapak mama berdoa, pujian penyembahan, jangan ngeyel. Tahun ini kita mau buat tugas. Saya tanya nanti bapak-bapak sama ibu-ibu, bagaimana pujian penyembahan? Ada nggak anak-anaknya yang mau? Kalau nggak mau, trading balik, baptis balik. Ya, saya mau ngajak jemaat giat, mau hidup sehat nggak? Kita pastikan setengah 11 kita tidur, jam 11 paling lama. Tapi kalau saudara mungkin ada yang jualan 7 dan 10 dan sebagainya, nggak apa-apa lah, jam 12. Ada kasih karunia Tuhan bagimu. Tapi kalau nggak ada kerjaanmu, nanti kita bahas sampai sana ya. Sama-sama berkata, aku mau membangun mesbah. Coba kita mundur sedikit. Minggu lalu dalam Kejadian 17 ayat 7 sampai 8, kita sudah mau pulang. Apa dibuat Abraham? Kejadian 12 ayat 7 sampai 8. Ketika itu, ayat 6 dulu, ayat 6. Ayat 6 dikatakan, Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ayat 7, apa dikatakan ayat 7? Ayo, kuat Pak, kuat Pak. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ayat 8, kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Pak, Bu, saya mau katakan kepada saudara, ini dilakukan Abraham sebelum janji itu digenapi. Sebelum dia menjadi bapa banyak bangsa, dia sudah membangun mesbah. Tetapi tahu kau saudara, perikop di bawahnya dikatakan apa? Abraham pergi ke Mesir. Tuhan tidak pernah menyuruh Abraham ke Mesir. Kenapa dia pergi ke Mesir? Perikop selanjutnya, apa dikatakan? Ayat 10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pak, Bu, saya mau katakan begini. Tadi Abraham membangun mesbah, kemanapun dia pergi, betul atau tidak? Kalau engkau membangun mesbah di rumahmu, saudara bangun mesbah, berdoa, praise and worship, ibadah sungguh-sungguh, rajin berikan perpuluhan, rajin berkorban, rajin menginjil, tidak menutup, itu bukan berarti kita tidak ada masalah. Abraham membangun mesbah, tetapi terjadi kelaparan hebat di situ. Tetapi apa yang terjadi? Karena terjadi kelaparan, dia sudah kelaparan, dia khawatir, dia pergi ke Mesir. Alkitab tidak ada mencatat bahwa Abraham mendirikan mesbah di Mesir seperti yang dilakukan sebelum-sebelumnya. Dia pakai pikirannya.
Apa yang terjadi ketika dia tidak membangun mesbah? Terjadi kekhawatiran. Dia takut. Apa dibilangnya sama istrinya? Kau cantik kali sayang. Nanti kalau orang Mesir, si Herodes, kok Herodes? Aduh, Herodes apa? Fir'aun. Oh, Herodes fitnah lagi kan? Nanti kalau Fir'aun melihat engkau cantik dan engkau istriku, aku akan dimatikan. Berbohonglah yuk katanya. Bilanglah engkau adikku. Coba baca dulu yuk. Ayat berapa itu? Ayat 11. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Lalu 13. Ini dia Pak. Ketika tidak ada mesbah di keluarga kita, maka kekhawatiran yang datang, ketakutan yang datang, apa yang terjadi, kita pakailah pikiran kita. Itu sebabnya, walaupun belum dijawab Tuhan doamu, tetaplah berdoa. Tetaplah pujian penyembahan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Haleluya. Mazmur 34 ayat 17-18 dikatakan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Sekalipun belum ada jawaban, kok aku udah bersungguh-sungguh, aku udah rajin ibadah, tetapi keadaan ini belum berubah Tuhan. Tetaplah berdoa, tetaplah beribadah. Haleluya. Sakitku belum kunjung sembuh, udah bertahun-tahun. Tetaplah berdoa, tetaplah buat mesbah. Pak, Bu, emangnya kalau aku mati karena penyakit, batal dia jadi Tuhan? Enggak. Apa dikatakan siapa yang di gua singa itu? Daniel. Sigar laki, bukan. Apa dikatakan? Sekalipun Tuhan tidak menolong aku tetap percaya. Aku tidak menyembah patung yang Tuhan kudirikan. Betul atau tidak? Sekalipun aku, itu iman Pak. Tahu saudara pesan Bapak Dr. Benjamin Munte kepada anaknya Bapak Gideon, ketika dia sudah diperhadapkan dengan kematian, dia tidak menitip istrinya, Ibu Munte, dia tidak menitip anak-anaknya, enggak, kepada Pak Gideon itu enggak. Apa dikatakan? Dipanggil Pak Gideon, anakku, sekalipun aku mati karena penyakit ini, jangan lupa, jangan tidak kau beritakan bahwa Yesus adalah penyembuh. Itu iman. Haleluya. Iman yang sebesar biji sawi dapat memindahkan gunung. Tapi iman yang benar mampu tetap percaya sekalipun gunung itu enggak pindah-pindah. Itu iman Pak. Tetaplah buat mesbah di rumahmu, tetaplah setia beribadah. Haleluya. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak engkau ketahui. Berserulah kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada pikiranmu sendiri. Ketika kau berseru, Tuhan akan memberitahukan jalan keluar kepadamu. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Apa dikatakan Yesaya 9 ayat 6? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Maka terhubunglah dengan Raja Damai, supaya hidupmu damai sejahtera. Haleluya. Efesus 2 ayat 14. Efesus 2:14, karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Itu sebabnya bersekutulah dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita damai sejahtera. Damai sejahtera Tuhan ada pada kita. Ketika kita ada damai sejahtera itu, apapun yang terjadi kiri kanan, kita tetap tenang. Kalau kita tenang, kita bisa berdoa. Kalau kita khawatir nggak bisa berdoa Pak.
Kalau kita marah nggak akan bisa berdoa, nggak bisa. Berdoa juga hanya kita, tapi sampai di sini aja, di tembok ini, nggak sampai ke atas dia. Tenangkan hatimu, miliki damai sejahtera itu, supaya engkau bisa berdoa. Haleluya. Saya berdoa semua kita mengalami damai sejahtera pada saat ini. Yang mau menerima damai sejahtera katakan, saya Tuhan Yesus diberkati untuk menjadi berkat. Ketika kita sudah mendapat berkat itu, berikanlah berkat juga, berkatilah orang lain. Bagaimana caranya menjadi berkat? Berikanlah damai sejahtera itu kepada orang lain. Bagaimana caranya? Yang pertama, berikanlah pengampunan. Sama-sama berkata, berikan pengampunan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ampunilah seperti Kristus mengampuni kita. Roma 12 ayat 17 dan 21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Semua orang, siapapun. Haleluya. 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Katakan amin. Yang mau membalas kejahatan dengan kebaikan katakan, saya. Haleluya. Udah siap kah saudara? Saya kadang-kadang gak siap saudaraku. Pengen rasanya balas karena kita benar, tapi firman gak begitu. Ya kadang-kadang kita menantang firman. Wah Tuhan, petang subila dok. Kadang-kadang kita ngomong sama firman gitu loh. Kadang-kadang kita tegakkan ya. Tapi firman Tuhan bilang, balas kejahatan dengan kebaikan. Berbuat baiklah kepada semua orang. Oh itu anak Tuhan. Mau anak Tuhan? Saya berdoa ketika kita digiat sama-sama kita berubah. Duluan gembalanya. Haleluya. Ya. Saya praktekkan kepada saudara. Sekalipun saudara gini mukanya, aku tak suka cita. Every morning, selamat pagi Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini. Salam gos. Laboknya hati-hati. Berat Pak. Saya anak paling bungsu. Ibu gembala itu juga anak paling bungsu. Sama-sama paling bungsu. Yang mana kebiasaan paling bungsu itu dianju. Betul atau tidak? Dimanjakan kan? Tetapi kami sampai di sini, aku harus menganju kalian semua. Itu bukan perkara mudah Pak. Jangan kalian pikir saya ini udah Roh Kudus semua yang memimpin. Salah saudara. Makanya saya nggak mau berkata, apa kan Tuhan bilang kan langsung, siapa yang menantang Musa menantang Tuhan. Saya nggak pernah berkata demikian, karena saya nggak seperti Musa, saya nggak seperti Rasul Paulus, nggak bisa. Kadang-kadang manusia berkata asal ada yang mati, rip. Tahu saudara rip itu? Rest in peace, beristirahat dengan damai. Lalu apa katanya? Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Gampang kali ngomongnya. Hanya Paulus yang bilang itu. Kenapa Paulus berani berkata? Karena dia bilang semua aku anggap sampah katanya. Lah, ada yang menganggap sampah masnya. Coba sini dulu, sini. Baru bilang gitu. Baru bisa bilang hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau enggak begitu, kalau hidup bukan itu Kristus, mati adalah malapetaka. Ya loh. Saya katakan, di dalam diri kita ini ada kedagingan, ada Roh Kudus. Iya. Bagaimana supaya Roh Kudus memimpin? Kalau 50% sudah hebat itu. Yakinlah sama saya. Jangan paling sok-sok paling kita, aku 80% Roh yang memimpin. Yang benar. Bagaimana supaya Roh Kudus yang memimpin? Baca firman, renungkan firman, pujian penyembahan. Loh haleluya. Iya. Banyak baca firman Pak. Banyak berdoa. Haleluya. 1 Petrus 3 9-12. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil. Ini dia Pak. Saudara dipanggil daripada kegelapan untuk inilah. Makanya itu kegelapan yang balas
mencaci dengan caci maki, itu masa lalu. Engkau sudah dikuduskan. Loh, haleluya. Untuk itulah kamu dipanggil, yaitu memperoleh berkat. Sebab 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, yang mau mencintai hidup katakan amin. Yang mau melihat masa depan baik katakan amin. Ini dia. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kalau bibir kita jahat, mulut kita jahat, enggak sedikit hamba Tuhan yang kulihat masa tuanya menderita. Hati-hati dalam berkata-kata. Orang mencaci, jangan balas. Kalau belum bisa saudara balas dengan kata-kata baik, bahasa roh saudara dalam hati. Atau kalau nggak bisa bahasa roh, atau saudara nggak percaya bahasa roh, bilang, Roh Kudus tolong aku. Roh Kudus tolong aku. Haleluya. Hati-hati dengan perkataan. 11, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada siapa? Orang-orang benar. Didengarnya semua seruan itu. Banyak yang berdoa, Tuhan ini aku. Tetapi mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Haleluya. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Berikan pengampunan. Begitu caranya membagikan damai sejahtera itu. Kita diberkati dengan damai sejahtera. Berikanlah, berkatilah orang lain dengan damai sejahtera dengan cara ampuni dia. Lepaskan pengampunan. Yang kedua, tunjukkan kasih, kemurahan hati dan kebaikan dalam setiap interaksi. Filipi 4 ayat 5 dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Matius 5 ayat 16. Saudara mau tahu tradisi anak Kristen itu? Matius 5 inilah. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini dia Pak. Terang kita bercahaya. Lalu dikatakan, idea do. Memang selama sesudah, ya mungkin beginilah perkataan orang ya. Sesudah digiat bapak itu, ibu itu sudah mulai berubah. Gak usah langsung 100% Pak, gak usah. Step by step, tangga demi tangga. Jangan langsung tangga, jatuh lagi, sakit jatuhnya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Haleluya. Pak, Bu, aku sabar. Aku sabar menunggu perubahanmu. Aku sabar menunggu perubahanmu. Katakan amin. Tunjukkan kasih, berbuat baik kepada semua orang. Yang ketiga, dengarkan orang lain dengan sungguh-sungguh dan pahami sudut pandang mereka. Itu membagikan damai sejahtera. Orang memiliki masalah, dengarkan dia. Suruh dia menceritakan masalahnya, lalu jangan potong. Dengarkan baik-baik. Jangan nanti udah sebentar, udah tahu aku. Udah, yang harus berubah. Jangan begitu. Ilmu konseling tahu saudara. Ilmu konseling itu disuruhnya dulu kita mendengar sampai berbusa mulutnya. Iya loh. Saya begitu. Kalau saudara datang kepada saya pastikan dengar dulu. Habis itu baru, mari kita berdoa. Selesai masalahmu. Begitu caranya membagikan damai sejahtera. Dengar, suruh dia cerita. Hargai pendapatnya. Yang setuju katakan amin. Yang keempat, perlakukan semua orang dengan hormat. Biarlah perkataan kita selalu membangun. Amin. Perkataanmu selalu membangun. Jangan selalu menyuntik. Nanti disuntik nangis. Haleluya. Sama-sama berkata, Tuhan ajari aku supaya aku bisa berkata-kata dengan baik. Haleluya. Saudara nggak bisa bilang, memang kayak gini aku Pak. Udah kayak gini aku dilahirkan, nggak bisa aku berubah lagi. Hanya Tuhan yang nggak bisa berubah. Engkau harus berubah. Yang mau berubah katakan amin. Iya, harus berubah. Jangan bilang udahlah begini. Aku juga pasarannya. Pelan-pelan bisa berubah. Saudara juga Ibu Homing pernah menegur saya khotbah, apa nggak bisa gitu.
terlalu begini. Oh, siap komandan. Saya bilang, saya rubah pelan-pelan. Ya iya loh. Puji Tuhan ada Ibu Hombing. Ibu Gembala itu, yang udah bosannya itu, dicatat kesalahanku semua. Bukan berkat firman yang dicatat. Ih, kau tadi begini. Harus berubah. Saya berdoa, umur 60 tahun, saya nggak kayak gini lagi. Udah kayak gini saya. Bapak Ibu, terima kasih. Bayangkan, se-energi ini saya khotbah begitu. Dengarkan orang lain dengan sungguh-sungguh dan pahami sudut pandang mereka. Ya, kan aku Pak Sinaga ini 3 minggu aja keluar ini. Saudara-saudara, itu maksudku. Aku juga berjuang ini Pak. Haleluya. Nah ini kacamata yang buat ini. Yang kelima, jangan mudah menghakimi atau menyalahkan. Ini sangat cepat memicu konflik. Ini Pak, terjadinya konflik karena terlalu mudah kita menghakimi. Caranya membagikan damai sejahtera, jangan terlalu cepat kita menghakimi, supaya kita jangan dihakimi. Katakan amin. Apa dikatakan Matius 5:9? Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ini ayat emas perak dan berlian saya. Roma 12 ayat 17 sampai 18. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kita sudah diberkati dengan damai sejahtera. Itu berkat rohani. Berikanlah itu kepada orang lain. Ada 5 poin tadi. Saya berdoa semua kita menjadi pelaku firman. Amin saudaraku. Berkat yang kedua dan yang terakhir pada hari ini, hikmat. Sama-sama berkata hikmat atau wisdom. Apa saudaraku? Wisdom. Sama halnya dengan damai sejahtera, hikmat ini adalah berkat rohani karena kita tidak bisa dapatkan di dalam dunia pendidikan. Hikmat ini tidak bisa kita dapatkan di bangku sekolah. Salam, selamat pagi. Hikmat yang dibicarakan dalam Alkitab berbeda dengan kecerdasan atau pengetahuan atau knowledge. Pengetahuan adalah tentang mengumpulkan fakta, tetapi hikmat adalah tentang mengetahui bagaimana menerapkan fakta-fakta itu sesuai dengan kehendak Allah. Contoh pengetahuan, kalau ada lampu merah berarti berhenti, itu pengetahuan. Kalau hikmat beda, kalau ada lampu merah berarti aku harus injak rem, itu kalau hikmat. Kalau pengetahuan enggak, oh lampu merah harus berhenti, enggak diinjak rem. Makanya masih 3, 4, 5 gas terus katanya. Itu orang pintar, terlalu pintar kita, enggak pakai hikmat. Oh masih kuning kok, artinya hati-hati, enggak direm, gas. Itu pengetahuan. Jadi hikmat itu sederhana. Jadi hikmat itu gini, membuat sesuatu yang rumit menjadi sederhana, itu hikmat. Kepandaian, kepintaran apa? Membuat sesuatu yang sederhana menjadi rumit. Itu kepintaran. Loh, salam, selamat pagi. Contoh hikmat, 5 tambah 3 berapa? 8, itu hikmat. Sederhana kan? Kalau kepintaran, 5 tambah 3, ini adalah penjumlahan 2 bilangan bulat. Itu 5 dan 3. Kita harus pakai rumus dasar penjumlahan, yaitu A tambah B sama dengan C. A diganti menjadi 5, B diganti menjadi 3, A tambah B sama dengan 8. Udah dari tadi. 5 tambah 3, 8. Itulah hikmat. Sesuatu yang rumit menjadi sederhana. Katakan amin. Loh, katakan amin. Jangan pengen tahu semua. Loh, haleluya. Anak-anak sekolah, anak-anak muda, jangan pengen tahu semua. Bagaimana menjadi legend di Mobile Legend. Ngapain?
Ini orang nggak tahu Mobile Legend, nggak pernah pegang Mobile Legend. Hidup nggak? Hidup nggak? Hidup nggak bro? Ganteng nggak? Aku tahu semua gerakan TikTok. Ada lagi sekarang. Sampai jam 1 malam. Gerakan baru. Itu kepintaran, pengen tahu semua. Hikmat itu apa? Ini sudah jam 10. Pak, aku mau tidur. Itu hikmat. Karena besok aku bangun jam 5, bantu mama masak. Aku mau sekolah, berjangan ngantuk di sekolah. Itu hikmat. Yang rumit menjadi sederhana. Hikmat itu membuat engkau mengerti, ini yang pertama, ini yang utama, ini yang gak begitu penting, hari ini gak perlu ku kerjakan. Tapi kalau pengen tahu semua, jangan gak usah pengen tahu semua Pak. Alkitab ini pun gak usah pengen tahu semua. Gak usah pengen tahu perdebatan itu. Kadang-kadang aku nonton pun, ya, di situ ada di handphone saya ada 20 itu grup debat. S1, S2, S3. Kadang-kadang ketawa aku. Hampir-hampir stres. Salam selamat pagi. Hikmat itu anak-anak sekolah. Hikmat itu apa? Jam 10 tidur. Itu hikmat. Loh, haleluya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Hikmat itu juga membuat kita, sebentar, kita sudah mau pulang Pak, percayalah. Hikmat itu juga membuat kita tahu kapan harus berbicara, kapan harus diam. Jadi hikmat ini penting bagimu anak-anak sekolah. Enggak kepintaran, terlalu pintar pun kita katakan sepele. Iya kan? Pintar kali, bahasa Inggris pintar, bahasa Mandarin pintar, pengen tahu semua. Saya dulu saudaraku, SD, dari kelas 1 sampai kelas 6 2 caturulan. Dulu masih caturulan. Sekarang udah apa namanya? Semester ya. Dari kelas 1 sampai kelas 6 SD 2 caturulan, saya juara 1. Dan saya adalah cerdas cermat matematika. Tapi tahu kok saudara, saya sepele, saya pintar. Mau ujian Eptanas dulu kalau saya nggak salah. Eptanas. Mau ujian Eptanas, saya nggak mau belajar. Bapak bilang, pintarnya anakku nggak usah belajar. Hebat dia. Tapi tahu saudara, nemkulah yang paling rendah dari semua siswa. Padahal aku ketua kelas, cerdas cermat, aku paling pintar. Jadi semua waktu cerdas cermat, siapa bahasa Indonesia, siapa IPS, siapa IPA, itu dipilih semua. Nanti saya kan ketua kelas. Kalau ketua kelas nanti sisanya aja ya kata. Karena saya pintar, maka tinggal matematika, saya lah matematika. Tapi tahu kok saudara, karena tidak punya hikmat, nggak bisa masuk negeri. Kenapa? Nemku paling rendah. Masuklah swasta. Duit bapak nggak ada, ya swasta balam. Maka saya mau katakan perlu hikmat. Kadang-kadang, loh, salam selamat pagi. Susu paling mahal. Les di mana-mana, hanya les karate enggak. Tapi 5 besar pun nggak bisa. Aduh. Ada orang, nggak ada uang bapaknya, uang mamanya bikin les, tapi bisa juara 3. Di mana salahnya ini Pak? Ya ini anak sekolah ini ya, mulai semester depan harus dibawa rapotnya ke gereja. Harus dibawa ya. Mak belikan ini, dibeli. Pak belikan ini, dibeli. Tapi juara 20 dari 19. Oh Tuhan, kayak mana lah perasaanku lah dulu sebagai gembalamu, yang setiap pagi ku sebut namamu. Bukan di doa ibuku lagi, di doa Pak Gembala namamu disebut. Ya Tuhan, miliki hikmat anak sekolah, supaya jam 10 engkau tidur, otakmu encer. Lalu besok pagi kau sukacita, semangat dengar pelajaran.
Betul atau tidak? Jangan sampai jam 2, jam 3, jam 4 sampai di sekolah. Nggak ada attitude namanya itu. Pintar pun kita kalau nggak ada etika, nggak ada hikmat. Dilihat guru itu. Kan suka-suka guru bernilai kan? Apalagi ada dendam pribadi. Katanya. Nggak kayak gitu kalian kan? Miliki hikmat. Perlu hikmat. Berjualan perlu hikmat. Haleluya. Perlu hikmat dalam semua. Bawa mobil perlu hikmat. Nyetir ke sepeda motor perlu hikmat. Khotbah ini pun perlu hikmat. Ini nggak berhikmat ini udah 50 menit. Haleluya. Langsung kita cepat. Udah mau pulang ini. Hikmat ini adalah berkat rohani. Kita nggak bisa dapatkan di bangku sekolah, nggak bisa. Jadi bagaimana caranya? Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya lah datang pengetahuan dan kepandaian. Salam selamat pagi. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang kekurangan hikmat. Katakan saya. Jangan malu Pak. Bilang sama Tuhan, Tuhan, oh Tuhan Yesus. Angkat tangan bilang sama Tuhan, Tuhan, aku butuh hikmat-Mu. Kalau saudara dengar saya berdoa, selalu saya katakan, berikan aku hikmat bijaksana, supaya aku bisa menggembalakan dengan adil. Iya. Setiap doaku itu. Haleluya. Minta hikmat. Bilang, Pak, Tuhan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Tuhan berikan aku hikmat untuk aku bisa bekerja hari ini. Minta hikmat sama Tuhan. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Buah dari hikmat. 1. Menghasilkan kehidupan yang benar. Yakobus 3 ayat 17. Yakobus 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Inilah buah dari hikmat. Haleluya. Hidup kita menjadi benar. Yang kedua, menghasilkan kehidupan yang bahagia dan penuh berkat. Itulah buah dari hikmat. Menghasilkan kehidupan yang bahagia dan penuh berkat. Kalau saudara mau kehidupan saudara bahagia dan penuh berkat, miliki hikmat. Amsal 3 13-18. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Hikmat lebih mulia daripada Innova itu, daripada kereta kesayangan saudara, impian saudara. Umur panjang ada di tangan kanannya. Ya ini dia. Kalau kita berhikmat, umur panjang ada di tangan kanan kita. Kekayaan dan kehormatan, dan di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Ini hikmat Pak. Kita kaya. Halo, haleluya. Yang mau kaya katakan amin. Yang mau panjang umur katakan amin. Miliki hikmat Tuhan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. 18. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang-orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Peganglah hikmat itu. Mintalah hikmat itu. Yang setuju katakan amin. Yang terakhir, meluruskan jalan kita. Hikmat akan meluruskan jalan kita. Amsal 4 10-13. Hai anak-anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Ini dia Pak. Berkat rohani. Yang pertama, kepastian keselamatan, yaitu kehidupan kekal. Yang kedua, damai sejahtera. Dan yang ketiga, hikmat. Mintalah damai sejahtera, mintalah hikmat.
Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, bagaimana caranya membagikan hikmat? Berikan teladan hidup. Ajak dia baca firman. Doakan dia. Yang setuju katakan amin. Dan ini semua bersumber dari hubungan kita dengan Allah. Ini nggak bisa kita dapatkan dengan kekuatan kita. Semua karena anugerah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian.